Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Sigit Wahyuryadi sebagai pemateri 1 ingin mempresentasikan tentang review jurnal analisis kelayakan usaha dalam strategi pengembangan industri kecil tempe di Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Judul artikelnya adalah analisis kelayakan usaha dan strategi pengembangan industri kecil tempe di Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Nama dan volume halaman jurnal Ekonomi, Jurnal Ekonomi Pembangunan nomor 1 volume 2 tahun 2020. Tujuan penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha industri kecil tempe di wilayah tersebut serta merumuskan strategi pengembangan yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri kecil. Sampel pengusaha industri kecil tempe di Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Subjek penelitian industri kecil pembuatan tempe beroperasi di Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian mengumpulkan data kuantitatif yang diperlukan untuk analisis kelayakan usaha dan pengembangan industri kecil dan pengembangan strategi industri kecil tempe. Selanjutnya akan dijelaskan ke saudara Clara. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clara Maugo, NPM 1423110006. Saya sebagai pemateri kedua. Hasil penelitian ini ada 3 hasil penelitian. Yang pertama, kelayakan usaha industri kecil tempe di Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari memiliki nilai net present value atau yang disingkat dengan NPV positif, internal rate of return atau disingkat dengan IRR yang melebihi bunga pinjaman bank, dan net benefit cost ratio yang disingkat dengan BCR yang lebih besar dari 1. Hal menunjukkan bahwa usaha industri kecil tempe tersebut layak dijalankan dan diinvestasikan. Hasil penelitian yang kedua yaitu strategi pengembangan. Melalui analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi industri kecil tempe dengan matriks internal dan eksternal menunjukkan positif V. Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas direkomendasikan untuk pengembangan industri kecil tempe di keseluruhan setiap negara Kecamatan Siantar, Sitalasari. Hasil penelitian yang ketiga yaitu potensi pengembangan. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti persaingan dengan retail modern dan akses informasi pasar, industri kecil tempe di wilayah tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan strategi yang tepat. Dengan adanya analisis kelayakan usaha dan strategi pengembangan dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri kecil tempe di seluruh Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Ada juga kesimpulannya. Kesimpulan ini berdasarkan jurnal penelitian yang disajikan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengidentifikasikan potensi dan tantangan dalam pengembangan industri kecil tempe di keseluruhan Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Analisis kelayakan usaha yang dilakukan melalui metode NPV, IRR, dan BCR menunjukkan bahwa industri kecil tempe tersebut layak untuk dijalankan dan diinvestasikan. Selain itu, analisis SWOT juga memberikan wawasan tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan strategi pengembangan industri kecil tempe. Meskipun terdapat kekurangan seperti keterbatasan dalam mempertimbangkan faktor non-finansial dan kekurangan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ekonomi daerah melalui sektor industri kecil. Setelah kesimpulan, ada juga saran. Nah, saran ini dibagi menjadi dua. Nah, di sini saran yang pertama, pemerintah daerah hendaknya melakukan pembinaan dengan memberikan dana dan memberikan pelatihan agar usaha industri tempe ini bisa dikelola dengan lebih baik dan mampu mencapai pemasaran internasional. Hendaknya generasi muda memperhatikan usaha tempe karena industri ini adalah industri yang layak dikembangkan dengan menjanjikan keuntungan yang besar. Nah, itu yang saran pertama. Saran yang kedua yaitu menyadari bahwa peneliti masih jauh dari kata sempurna. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengajukan lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait kelayakan usaha dalam strategi pengembangan industri kecil lainnya agar pengembangannya lebih lengkap lagi. Nah, di sini ada juga kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama tuh metode analisis yang komprehensif. Penggunaan metode Net Present Value atau disingkat dengan NPV, Internal Rate of Return atau disingkat dengan IRR, dan Net Benefit Cost Ratio atau disingkat dengan BCR, memberikan gambaran yang jelas tentang kelayakan finansial usaha industri kecil tempe. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, integrasi analisis SWOT. Pendekatan dengan metode matriks SWOT membantu dalam mengidentifikasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pengembangan industri kecil tempe sehingga memberikan wawasan holistik. Yang ketiga, relevansi informasi. Penelitian memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi para pemangku kepentingan dalam pembagian keputusan terkait pengembangan industri kecil tempe di wilayah tersebut. Kekurangannya yang pertama, yang tadi itu kelebihannya. Nah, di sini yang saya akan membacakan kekurangannya. Yang pertama, keterbatasan faktor non finansial. Kurangnya pembahasan mengenai faktor-faktor non finansial seperti aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan usaha yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan usaha industri hasil tempe. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kekurangan pendekatan kualitatif. Tidak melibatkan pendekatan kualitatif dalam penelitian sehingga mungkin kehilangan sudut pandang yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri kecil tempe. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Tidak dilakukan analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan usaha sehingga dapat mempertimbangkan dampak perubahan kondisi pasar atau faktor eksternal lainnya. Terima kasih.